Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Wika di channel Klasik Hobi TV. Di video kita kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu koleksi dari Klasik Hobi, yaitu Jeep Grand Cherokee WK2 tahun 2012. Jeep Grand Cherokee sendiri masuk di Indonesia resmi pertama kali pada tahun 1996 dengan kode bodi Grand Cherokee ZJ. Nah, di sini banyak yang salah kaprah ya, menganggap sebuah Grand Cherokee adalah pengganti dari sebuah Jeep Cherokee XJ. Padahal sebenarnya bukan ya. Grand Cherokee hadir adalah sebagai trim mewah atau opsi mewah dari sebuah Jeep Cherokee. Kita bisa lihat di pasaran untuk Jeep Cherokee sendiri dia mulai masuk resmi di Indonesia tahun 1994 sampai tahun 2000-an. Sedangkan Grand Cherokee ZJ itu sudah ada di tahun 1996. Dan hingga tahun 2000-an akhir, Grand Cherokee ZJ pun digantikan atau dilanjutkan oleh Grand Cherokee WJ. Kemudian pada tahun 2004-2005 Grand Cherokee WJ pun digantikan oleh Jeep Grand Cherokee WK. Namun sayangnya pada periode tersebut tidak ada ATPM atau perusahaan yang menaungi brand Jeep di Indonesia, sehingga Grand Cherokee WK pun tidak masuk ke pasar Indonesia ya secara global. Namun pada tahun 2011 brand Jeep dibawa masuk lagi oleh PT Garasindo sebagai ATPM dari brand Jeep tersebut. Dan secara bersamaan Grand Cherokee WK2 ini diperkenalkan di Indonesia. Namun sayangnya pada saat itu Jeep Grand Cherokee WK2 ini penjualannya tidak bisa semaksimal saudaranya, yaitu Jeep Wrangler JK ya, yang mengakibatkan sekarang mobil ini populasinya juga gak banyak di Indonesia atau bisa disebut juga rare. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah harga jual dari Grand Cherokee ini pada saat itu, yaitu sekitar di atas 1 miliar. Yang mana harga tersebut dirasa terlalu tinggi untuk mobil ini. Kemudian yang kedua, bentuknya ya. Untuk mobil di harga di atas 1 miliar, pecinta Jeep ini justru memiliki kecenderungan akan memilih saudaranya Jeep Wrangler JK ya, yang memang secara looks dia lebih eksotik, lebih menggoda untuk dimiliki ketimbang Jeep Grand Cherokee WK2 ini. Namun sekarang mobil ini menurut kami worth it banget buat dimiliki. Kenapa? Mobil semewah ini harganya hanya sekitar 350 sampai 400 juta saja. Bayangkan dengan harga segitu kita sudah bisa menikmati sebuah Jeep modern, mobil Amerika modern, dan laki banget tentunya ya. Ngomongin soal performa off-road dari sebuah Jeep Grand Cherokee WK2 ini, memang dia tidak lebih unggul dengan saudaranya Jeep Wrangler JK. Namun jika kita membahas tentang performa mesin, performa kenyamanan dari mobil ini, dipastikan jauh lebih unggul Grand Cherokee WK2 ini ketimbang Jeep Wrangler JK. Bahkan jika kita bandingkan dengan brand lain seperti Toyota Land Cruiser Prado, saya sih lebih megang mobil ini ketimbang Land Cruiser Prado, karena memang dia enak dan nyaman banget buat dikendarai. Ada beberapa sebab ya kenapa kita meminang mobil ini. Yang pertama memang karena harganya ya, menurut saya sih cukup worth it banget gitu. Kemudian kedua, bentuknya ini ganteng banget, khas Amerika banget, dan terlihat
sangat mewah ya untuk harga di bawah 400 juta. Kemudian juga fitur-fitur dan kenyamanan dari mobil ini asli nggak kaleng-kaleng. Dan teman-teman nggak perlu khawatir ya dengan perawatan dari Jeep Grand Cherokee WK2 ini. Karena brand Jeep sendiri memiliki produk-produk dengan durabilitas yang sangat baik. Bahkan hampir mendekati Toyota Land Cruiser ya. Yang memang mobil ini bukan termasuk mobil-mobil rewel dan berbeda dengan SUV Eropa. Ditambah lagi beberapa part atau komponen mesin yang digunakan pada mobil ini sama dengan yang digunakan oleh Jeep Wrangler JK. Jadi masalah ketersediaan part atau perawatan teman-teman sudah nggak perlu khawatir lagi. Oke, sekarang kita bahas tentang kondisi detail dari mobil ini. Untuk bodi dan catnya sendiri mobil ini masih bagus banget ya, meskipun nggak 100% full original cat, ada beberapa repaint di beberapa titik, tapi dijamin mobil ini bukan bekas tabrak. Kita bisa lihat dari bodinya, semua masih kempling, gak bau dempul, dan garis-garis bodi ini juga masih asli bawaan lahir. Kemudian yang paling saya suka dari mobil ini adalah bagian depannya ya. Bentuknya ini khas American Jeep banget. Dari penggunaan grill yang masih dipertahankan bentuk berdiri seperti ini, merupakan karakter dari sebuah Jeep Cherokee. Kemudian kita sedikit bergeser ke samping ya. Kita bisa melihat proporsi bentuk dari mobil ini pas banget dan oke banget ya, sehingga mobil ini dilihat dari berbagai sisi itu cakep banget. Kemudian ada penambahan aksen-aksen list chrome pada mobil ini, menguatkan kesan mewah, kesan lux pada mobil ini. Ditambah lagi model over fender plastik tipis gini, saya suka banget ya. Lebih mengesankan dia adalah sebuah mobil yang siap untuk diajak jalan-jalan ke medan yang cukup berat. Oke, sekarang kita bahas tentang kaki-kaki dari mobil ini. Mobil ini sudah menggunakan velg berdiameter ring 20, asli bawaan lahir dari mobil ini ya. Kemudian velg tersebut dibalut oleh ban dengan profil 265/50 ring 20. Kenapa diameter besar yang dipilih oleh Grand Cherokee ini? Karena velg berdiameter besar ini selain menunjang performa tampilan yang lebih proporsi ya, karena bodi mobil ini juga cukup bongsor, penggunaan ban yang tidak terlalu tebal, tidak seperti Jeep Wrangler JK gitu ya. Ini lebih menekankan pada performa saat berkendara di aspal ya, yang mana dia bisa lebih stabil, lebih enak secara berkendara, serta digunakan di kecepatan tinggi dia lebih oke. Untuk bagian belakang pada mobil ini dia lebih kuat banget unsur perpaduan antara klasik dan modernnya ya. Dan juga tetap terdapat beberapa list chrome untuk pemanis pada bagian belakang ini, sehingga dari depan sampai belakang kesan mewah, kesan gantengnya itu gak hilang. Selain itu juga bagasi mobil ini terdapat dua cara untuk membukanya ya. Yang pertama adalah bagian kacanya saja, seperti ini. Sebentar. Nah, hal ini bertujuan untuk ketika kita parkir dengan posisi belakang cukup mepet sehingga tidak memungkinkan untuk membuka bagasi secara penuh, kita bisa membuka bagian kacanya saja untuk mempermudah distribusi logistik atau barang-barang kita di bagasi. Namun untuk barang yang dimensinya lebih besar, kita bisa membukanya melalui tuas di bawah sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan bagasi power backdoor ya. Jadi lebih memudahkan kita, lebih memanjakan kita sebagai pengguna Jeep Grand Cherokee ini. Dan untuk menutupnya kita tinggal tekan tuas
atau tombol yang ada di bagian samping sini. Bayangkan, mobil seharga di bawah 400 juta kita bisa mendapatkan fitur-fitur sekeren ini. Worth it banget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas tentang interior dari mobil ini. Saat pertama kali masuk, memang kesan mewahnya itu sudah langsung terasa ya dari pemilihan material-material yang digunakan pada kabin mobil ini. Nah, untuk desain dashboardnya sendiri khas dari mobil-mobil Amerika, yaitu dia punya desain yang nggak terlalu rumit alias sederhana banget. Di sini terdapat komponen panel-panel kayu serta unsur-unsur list chrome dikombinasi dengan panel-panel silver, membuat tampilannya lebih enak dilihat ya. Kemudian pada bagian tengah ini juga terdapat tombol-tombol untuk pengaturan AC, pemanas kursi, pemanas setir, serta traction control, yang mana tombol-tombol ini cukup jelas ya terbaca sehingga sangat fungsional. Kemudian untuk urusan entertainment, di sini sudah diganti menggunakan TV Android ya, untuk mengakomodir kebutuhan entertainment zaman sekarang. Nah, untuk bagian setir ini sangat-sangat familiar ya. Betul, setir yang digunakan pada Jeep Grand Cherokee WK2 ini sama persis dengan yang digunakan oleh Jeep Wrangler JK, atau kita lebih familiar menyebutnya Jeep Rubicon ya. Namun bedanya hanya terdapat aksen-aksen silver ya di bagian palang atau bagian tengah dari setir ini. Dan di sini juga sudah terdapat pemanas setir ya. Misal kita jalan ke tempat-tempat yang dingin, kemudian kita merasa kedinginan, nah kita bisa menghangatkan tangan kita menggunakan pemanas setir yang ada. Kemudian untuk mengaktifkan 4x4 atau fitur 4x4-nya, di sini menggunakan tombol ya. Untuk mengaktifkan gigi low-nya, kita tinggal menekan tombol 4-wheel drive low yang terdapat di bagian tengah sini. Kemudian di sini juga terdapat pengaturan untuk riding mode dari mobil ini, yaitu terdapat sport, snow, sand atau mud, atau rock. Jadi mobil ini memang didesain untuk bisa melahap berbagai jenis medan. Jadi bukan sekedar asal 4x4, bukan. Mobil ini memang diciptakan bisa untuk off-road yang lebih serius. Kemudian di atas juga terdapat fitur sunroof ya, yang mana berkendara bersama keluarga ke pegunungan atau ke pantai gitu, kalau kita buka ini bisa lebih menambah feel berlibur kita yang lebih menyenangkan. Untuk pengaturan posisi duduk sendiri, baik di jok supir maupun di samping supir, ini sudah menggunakan sistem electric seat ya. Jadi untuk pengaturannya bisa lebih presisi. Untuk jok baris kedua ini posisi duduk bisa dibilang masih enak ya, meskipun dia masih kuat karakter Jeepnya, yaitu duduknya agak tegap. Dan tapi sandaran ini masih bisa untuk di setting lebih rebahan lagi, namun nggak bisa yang rebah banget karena di bagasi ada tray untuk bagasi. Dan di sini posisi legroom juga masih tersisa cukup jauh, dan kaki kita juga bisa masuk ke bawah jok depan sehingga posisi duduk bisa lebih enak. Kemudian headroom juga masih cukup jauh, jadi kita nggak pusing ya kalau duduk di belakang. Kemudian di sini juga terdapat 2 kisi AC ya, yang mana ini sangat berguna banget. Jadi kita nggak perlu berebut AC dengan penumpang di bagian depan. Serta di sini terdapat sebuah layar TV untuk hiburan ya, untuk entertain di bagian belakang. Jadi kita nggak perlu nengok-nengok di depan, di sini sudah ada. Untuk bagian bagasi ini saya suka banget dengan looks-nya ya. Di sini terdapat tray untuk barang-barang bawaan kita agar tidak bisa diintip dari luar. Kemudian
bahan yang digunakan ini seperti suede di bagian bawah karpet coklat ini. Jadi lebih terkesan mewah gitu ya. Kemudian di belakang ini juga terdapat sebuah subwoofer yang terdapat list chrome di pinggirnya, menambah kesan mewah pada mobil ini. Tidak hanya itu, kualitas suara yang dihasilkan oleh sound system pada mobil ini juga bisa dibilang sangat baik. Terasa banget ini adalah kualitas sound mobil-mobil kelas premium. Serta di sini juga terdapat colokan untuk listrik, kemudian untuk buka tutup bagasi terdapat tombol di sebelah kiri. Untuk mesinnya sendiri di Jeep Grand Cherokee WK2 ini terdapat dua opsi ya. Yang pertama yaitu mesin berkapasitas 5.700 cc V8 atau biasa juga disebut dengan mesin Hemi. Dan kemudian ada juga yang bermesin seperti yang terdapat pada mobil ini yaitu Pentastar 3600. Mesin 3600 ini merupakan yang lebih favorit ya di masyarakat Indonesia. Kenapa? Selain dia lebih hemat bahan bakar, mesin Pentastar ini sama persis dengan yang digunakan oleh Jeep Wrangler JK atau Rubicon, sehingga untuk masalah ketersediaan part, untuk masalah perawatan, mobil ini lebih simple. Oke, mungkin sekian dulu ya review singkat kita tentang Jeep Grand Cherokee WK2 tahun 2012 ini. Buat teman-teman yang berminat meminang mobil ini, langsung aja hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa dukung terus channel Classic Hobby TV dengan subscribe, like, dan share video-video kita. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kita @classichobby untuk info terkini mengenai koleksi-koleksi dari kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.